Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, aku Alia Atsa. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Yang terhormat kepada Ibu Saktian Dwi Hartantri MPD selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar sejarah. Teman-teman, di video kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Sejarah Masuknya Agama di Indonesia. Di sini aku akan membahas mulai dari sejarah masuknya agama Hindu ke Indonesia, masuknya agama Buddha ke Indonesia, lalu masuknya agama Islam ke Indonesia, masuknya agama Kristen di Indonesia, dan masuknya agama Konghucu di Indonesia. Baik, pertama yang kita bahas yaitu masuknya agama Hindu ke Indonesia. Agama Hindu masuk ke Indonesia sekitar abad ke-4 Masehi, dibawa oleh pedagang dan pelaut dari India. Pada awalnya, Hinduisme ini hanya diterima oleh beberapa kelompok elit saja dan tidak banyak diterima oleh masyarakat umum. Namun, seiring berjalannya waktu, agama ini semakin menyebar dan menjadi lebih diterima oleh masyarakat di Indonesia. Pada abad ke-8, pemerintah Sailendra membangun banyak kuil Hindu dan mendanai pembangunan kuil-kuil tersebut dengan dana dari negara-negara Hindu di Asia Tenggara. Pada abad ke-10, Hinduisme telah menjadi agama dominan di Jawa dan banyak kerajaan Hindu telah dibentuk di seluruh pulau tersebut. Selama periode keemasan Hindu di Indonesia, agama ini memiliki pengaruh yang signifikan pada seni, sastra, dan arsitektur. Banyak karya seni dari arsitektur yang menggambarkan cerita-cerita dan mitos Hindu, dan banyak puisi dan sastra yang ditulis dalam bahasa Sanskerta, bahasa kuno India. Meskipun Hinduisme telah menjadi agama minoritas di Indonesia, selama beberapa abad terakhir, ia masih memainkan peran penting dalam kehidupan spiritual dan budaya banyak orang di Indonesia. Nah, yang kedua yaitu masuknya agama Buddha ke Indonesia. Agama Buddha masuk ke Indonesia sekitar abad ke-5 Masehi melalui jalur perdagangan maritim yang melibatkan para pedagang dari India dan Cina. Bukti awal kehadiran agama Buddha di Indonesia terlihat dari penemuan prasasti dan arca di wilayah Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Salah satu bukti penting adalah prasasti Kutai, Kalimantan Timur yang menunjukkan pengaruh agama Buddha pada masa kerajaan Kutai. Selain itu, kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya di Sumatera dan Mataram kuno di Jawa Tengah juga memainkan peran penting dalam penyebaran agama Buddha di Indonesia dengan pembangunan candi-candi besar seperti Candi Borobudur sebagai salah satu puncak perkembangan agama Buddha di Indonesia. Selanjutnya, masuknya agama Kristen ke Indonesia. Agama Kristen ke Indonesia dimulai pada abad ke-16 dibawa oleh para penjajah dan pedagang Eropa, terutama Portugis dan Belanda. Misionaris Portugis tiba di Maluku pada awal 1500-an dan mulai menyebarkan agama Kristen Katolik. Kemudian pada abad ke-17, Belanda yang mendominasi perdagangan dan kekuasaan kolonial di Nusantara memperkenalkan Kristen Protestan melalui VOC. Misi-misi Kristen mendirikan sekolah, gereja, dan fasilitas kesehatan yang membantu menyebarkan agama tersebut di berbagai wilayah di Indonesia. Lalu ada masuknya agama Islam ke Indonesia, dimulai sekitar abad ke-7 melalui jalur perdagangan. Para pedagang Arab, Persia, dan India membawa ajaran Islam ke Kepulauan Nusantara. Melalui jalur perdagangan, Islam mulai menyebar di pulau-pulau Sumatera dan Jawa. Kerajaan-kerajaan Islam pertama yang terbentuk seperti Samudra Pasai di Aceh memainkan peran penting dalam penyebaran Islam. Para ulama dan sufi juga berkontribusi dalam proses ini, seringkali dengan mengadaptasi ajaran Islam ke dalam budaya lokal. Dan ada agama Konghucu. Agama Konghucu masuk ke Indonesia melalui para imigran Tiongkok yang datang pada zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara. Gelombang pertama imigran terjadi sekitar abad ke-3 Masehi, namun pengaruh Konghucu mulai lebih terlihat pada masa dinasti Tang 618 sampai 907 Masehi. Mereka membawa serta budaya, tradisi, dan ajaran Konghucu. Seiring berjalannya waktu, komunitas Tionghoa ini berkembang di berbagai wilayah Indonesia seperti di pesisir utara, Jawa, Kalimantan, dan Sumatera, sehingga ajaran Konghucu menyebar dan menjadi bagian dari keragaman budaya dan agama Indonesia. Nah, teman-teman, kita hidup di negara yang masyarakatnya memeluk agama berbeda-beda. Untuk menyikapi perbedaan tersebut, diperlukan rasa dan sikap toleransi yang kuat dengan menghormati satu sama lain, seperti berteman dengan siapapun tanpa memandang agama, suku, atau ras, menghargai dan menghormati pendapat orang lain saat bermusyawarah, dan tidak mengganggu ibadah pemeluk agama lain, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua.